Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azkia Afida dengan NPM 22142310667. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan judul pengembangan sistem array dalam menentukan indeks harga dengan menggunakan perulangan for. Eh, Alasan memilih judul tersebut adalah karena penggunaan perulangan for dalam menentukan indeks harga itu dapat memberikan efisiensi dalam pemrosesan data. Tetapi untuk menentukan indeks harga menggunakan struktur array itu tak hanya dapat menggunakan perulangan for. Banyak cara untuk menentukan indeks harga itu dalam struktur array. Kemudian latar belakang pengambilan materi array adalah karena array merupakan salah satu sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, di mana penggunaan variabel dalam pemrograman itu sangat penting karena variabel digunakan untuk menyimpan data sementara, melakukan operasi, dan menghasilkan output. Tanpa variabel akan sulit untuk menyimpan nilai, melakukan operasi, kemudian mengubah nilai atau menghasilkan output. Oleh karena itu, penggunaan array sebagai variabel itu sangat penting untuk memanipulasi data dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Kemudian masuk ke dalam materi, array itu merupakan kumpulan data dengan setiap elemen data menggunakan nama yang sama dan tipe yang sama, di mana array dideklarasikan dalam bentuk umum berupa tipe nama, kemudian variabel, dan ukuran. Hal yang perlu diperhatikan apabila memasukkan deretan data dalam variabel bertipe array itu ada 4. Yang pertama, mengetahui tipe data yang digunakan dalam variabel array, di mana variabel array numerik itu hanya menerima data numerik dan variabel array string itu hanya menerima data karakter. Kemudian yang kedua, banyak data harus kurang atau sama dengan besar ukuran array. Kemudian yang ketiga, instruksi perulangan digunakan untuk membaca deretan data dalam suatu variabel. Kemudian yang keempat, banyak indeks yang digunakan itu menunjukkan banyak ruang memori yang dilokasikan sehingga harus disesuaikan dengan banyak data. Kemudian array itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada array 1 dimensi dan yang kedua itu ada array 2 dimensi, di mana ukuran dimensi array itu didasari model data dari kasus atau pengorganisasian data untuk kemudahan pengolahan data. Untuk presentasi kali ini hanya akan membahas array 1 dimensi, di mana deklarasi ditulis di antara tanda bracket atau tanda kurung persegi, diikuti dengan tipe data dari nama array. Kemudian pemberian nilai array itu terbagi menjadi 2, yaitu array statis dan array dinamis, di mana array statis itu adalah array yang sudah diisi di awal pada saat array dideklarasikan, sedangkan array dinamis adalah array ketika dideklarasikan, isinya itu di-input melalui keyboard. Kemudian untuk menampilkan isi array itu adalah dengan mengakses array dengan menyebutkan nomor indeksnya. Kemudian agar penulisannya tidak diulang, maka dapat disingkat dengan menggunakan perulangan. Kemudian berikut contoh struktur array menggunakan perulangan for. Di sini header yang dipakai yaitu include stdio.h, kemudian dengan tipe datanya integer dan floating point, kemudian deklarasinya terdiri dari integer index, kemudian integer jumlah dengan 12 elemen, dan floating harga dengan 12 elemen. Kemudian masuk ke perulangan untuk menginput array secara dinamis. Perulangan ini menggunakan perulangan for dengan startnya itu indeks sama dengan 0, kemudian kondisinya indeks kurang dari 12 dan incrementnya itu indeks plus dengan statement jumlah indeks sama dengan indeks plus 1 dan harga indeks itu sama dengan 12,0 dikali dengan indeks plus 7. Kemudian masuk ke perulangan untuk menampilkan isi array. Perulangannya menggunakan for juga, di mana startnya itu indeks sama dengan 0, kondisinya indeks kurang dari 12, dan incrementnya itu indeks plus, dan statementnya itu menggunakan printf. Ketika program ini di-compile dan di-run,
akan menghasilkan data hasil dari, harga hasil dari harga indeks tersebut. Kemudian, penggunaan struktur array dalam pemrograman itu memiliki manfaat, yaitu penyimpanan data menjadi terstruktur, membuat operasi pada data menjadi efisien dengan kinerja dengan kinerja yang lebih cepat, kemudian, fleksibilitas dalam pengelolaan memori. Terus, ada kelebihan dari struktur array, yaitu adanya keefisienan dalam mengakses elemen sehingga operasi menjadi, eee, lebih cepat, kemudian penyimpanan datanya lebih terstruktur dan fleksibilitas dalam pengelolaan memori. Meskipun begitu, pengubahan ukuran array secara manual itu akan menyebabkan pemborosan memori, sehingga, jika ukuran array-nya itu lebih besar dari yang dibutuhkan dan, akan menyebabkan kesalahan jika, ukurannya itu terlalu kecil untuk menyimpan semua elemen yang dibutuhkan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini bersumber dari jurnal dan buku sebagai berikut. Eee, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.